Ini company. Ya, biasanya kita tulis namanya ya. Iya, oke. Ini gak apa-apa pakai coding ya. Terus ini tahunnya kan. Oke. Jadi persoalan pertama, eh, kita ini tidak boleh di bawah yang baris satu itu harus ini harus apa? Nama variabel kita, nama variabel tidak boleh ada spasi, tidak boleh karakter segala macam itu ya. Ini akan kita impor ke FU. Itu pertama. Nanti kalau ada keterangan di atas apa ini repopulatif segala macam itu kan kita buang ya. Oke. Nah biasanya saya ini akan diimpor. Nah saya perlu informasi ini dan informasi company sehingga saya punya duplikat dari file ini. Biasanya menambahkannya bahan ya. Ini saya save dulu ya. Saya save datanya. File save. Terus kita save duplikatnya. Namanya itu bahan ya. File save as ini company kita adalah ini. Apa maksudnya? Jadi kayak kita tulis berkali-kali. Oke ya. Terus yang kedua, saya butuh ininya nama variabelnya. Daripada kita ngetik lagi, saya copy aja ini, ya. Saya taruh di sini, ya. Ini nanti kita butuhkan, ya. Oke. Ini tandanya, tanda tanya itu adalah semua maksudnya. Kita nanti akan impor semua, ya. Ya, oke, semua kan ini ya. Semua. Nanti ini kita butuhkan data ini. Oke. Oke. Ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap bahannya dan datanya kan. Nah, kenapa saya buat duplikatnya? Karena data yang akan diimpor harus posisi ditutup. Kan kita duplikatnya masih kita buka kan? Kalau data sekarang kita buka baru lagi file new ya. Saya tutup aja ini yang lama-lama ini. Nah, saya buat new aja ya. Oke. Ini. Oke. File new ya. New ya. Oke. Ini dia kita share apa? Saya kesulitan menulis tahun 1 tahun 3 tapi karena dia otomatis ya, pakai 2003 ya, 2003 sampai 2013 ya. Oke. Berarti kita sudah siapkan range-nya ya, tahunnya. Ya, tahunnya kan. Terus kita pengen objek, buka objek, new objek, itu buat data pool. Oke, data pool ya. Saya kasih namanya Anindita maksudnya, Anindita. Ya. Itu data pool. Nah, ini baru kita butuh data kita ini. Bentar ya. Pool itu data panel. Ya, ya. Oke. Nah, dia tanya core section-nya apa ini? Core section-nya adalah nama perusahaan, company kan. Oke. Kita copy kan, kita butuh ini kan. Oke ya. Oke. Terus kita akan diimpor objeknya, datanya kan. Kita sudah punya tahun sama tahunnya tadi ada 11, company-nya ada sekian, formatnya udah bener kan ya. Nah, sekarang kita mau import datanya, impor file, impor yang ini, karena data Excel ya, impor ya, impor ini ya, kelihatannya, impor. Terus sebentar, sebelum saya ke sana, saya tunjukkan data kita, data kita. Saya tunjukkan. Data kita itu
yang akan diimpor ini C2 ini. Kita dari C2 kan. Tahun sudah kita votekan.
ini paduan ini ya. Jadi, ini kalau di Excel perbesar di Excel nih. Karena banyak jadi berjubel ya. Sebenarnya kalau andai kata kita mau fitkan model ya seperti itu, kita buang ya yang jelek-jelek. Ya. Oke kita tapi banyak ya ya tapi kalau lihat hasilnya udah lumayan bagus kok. Coba kita teruskan ya. Kita teruskan ini eh, eh, nah lalu kita ini selesai kita buat fix random effect ya. fix fix eh, fix effect model ya. Ya, oke. Di sini lihat estimate. Sini ada prosesnya, ada fix effect, ada kita kira-kira begini, kita pertimbangkan ada antara apa, antara berbagai perusahaan dari size-nya, dari manajemennya gitu. Efek itu kita lihat gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, ini hasilnya. Kalau kita lihat ini R score-nya 72, bagus, lumayan bagus. Daripada tadi 12 kan, cuma 12% kan, berarti model ini semakin bagus. Gitu. Adjust R square. Kalau banyak adjust betul, tapi ini kan nggak terlalu jauh 0,03. Ya oke, yang betul, yang paling pasti adjust R square betul. Kalau signifikannya ya ini di sini, di sini, di sini. Ini malah 3, 1, 2, 3 yang signifikan. Ya, bahkan size 1 itu signifikan di level 11%. Kira-kira hampir signifikan. Kita bacanya gitu. Jadi kalau misalkan ini, kalau orang lulus disebut lulus ujian, kalau 80 ke atas. Orang ujiannya 78 lulus apa tidak lulus? Tidak lulus dong. Nah, kita bilang kalau batasnya 75, maka orang itu lulus. Nah, ini juga gitu. Ini kalau pakai 5%, ya seperti biasanya tidak signifikan. Tapi kalau pakai 100%, dia signifikan. Kan kita sebagai peneliti ingin variabel yang kita teliti signifikan gitu. Jadi ini sebenarnya bacanya hampir signifikan. Ini koefisien, ya ini negatif nih. Makin tinggi size, makin rendah leverage, begitu ya? Sesuai teori. Kenapa disembunyikan anunya, apanya? Nama perusahaan. Kalau ke publik ada masalah. Oh, atau kasih nomor aja, 1A, 1A, 2B di sampingnya. Jadi kita tahu, oh ini si Bakri, si mana gitu. Kalau ya ini nanti ntar lihat ya. Ini yang membedakan perusahaan. Jadi ntar view representation ya, saya lihatkan ya. Nih. Ini yang membedakan. Justru ini yang kita cari. Nih ya. Coba. Kalau untuk perusahaan perusahaan satu, ntar view nih. Ya. Nih. Ya. Perusahaan satu ini yang pasti sama semua. Konstanta ini 1,21 semua kan? Si konstantanya 1,21 ini kan ya? Ini kan? Ini kan? Ini kan? Ya, ini kan sama semua. Semua perusahaan ya, konstanta. Ya, sama semua perusahaan. Tetapi untuk yang perusahaan satu ini anunya perbedaannya. Yang membedakan perusahaan satu dan perusahaan dua ini sebesar ini. Ini. Konstanta. Kalau ini tambah ini kan konstan. Ini dan ini sehingga konstantanya masing-masing perusahaannya berbeda. Itu, ya kan? Ya, oke, oke. Ini jadi ini yang uh, ya fix effect, view split ya. Oke, hasilnya kita sudah taruh sudah domain. Oke, sekarang kita
kita eh, ingin tahu bagus mana fix sama pool. Tadi kan, lihat dari R square-nya pasti pool. Pasti fix. Pasti fix. Tapi ada uji lain. Ini namanya uji Chow. Ya, kita lihat apakah pool atau fix. Ya, ini kalau signifik H0 itu pakai pool. H1 fix. Ini signifikan nih. Di bawah 5% kan? Jadi kita pakai fix. Ini coba ya. Ini coba. Ntar saya lihat, saya tunjukkan nih ya, saya tunjukkan ya. Ini ada saya punya ini Chow. Pengujian Chow ini untuk memilih apakah pakai pool, apakah pakai fix. 0 model mengikuti pool. H1 model fix. Dasar pengambilan keputusan, jika H0 lebih dari 5%, tidak layak. Jika di bawah 5%, ya probability pakai signifikan. Ya, kalau dia signifikan, maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, punya kita itu ini Q-nya signifikan. Jadi kita pilih fix. Ya, signifikan kita pilih fix. Nah, kita pilih. Ya, ini aja probability. Artinya ini sebenarnya mengkonfirmasi kan bahwa dari R square-nya udah kelihatan kan? Ya kan? Oke, sekarang yang ketiga adalah sebenarnya panel itu begini. Kalau orang pakai OLS itu kan kira-kira data itu ditumpuk aja, diregresikan. Dia nggak peduli tahun, nggak peduli perusahaan kan? Itu namanya pool. Data digabung itu aja. Kita nggak peduli itu namanya. Kan dalam regresinya variabel tahun sama variabel nama perusahaan tidak diabaikan kan? Dibuang itu, hanya data ditumpuk begitu aja, gitu kan? Itu. Nah itu tidak salah, tapi bukan terbaik. Nah sini di tiga pilihan ada pool, fix sama random, mana yang terbaik itu gitu kan? Nah yang ketiga ini random, random. Kita ini random hasilnya ini, tapi kalau kita lihat anunya ini tidak kayaknya mirip baiknya. Cuma kalau kita lihat adjustment-nya juga itu sama. Adjustment itu. Oh ini malah pakai random ini. Ini malah pakai random. Lebih baik pakai random. Iya. Kalau random, kalau fix itu perbedaan antar perusahaan yang kita lihat. Nah, kalau random itu faktor-faktor lain secara acak yang random yang tidak diketahui pasti. Ada faktor lain yang secara acak kita gitu. Anunya apanya? Tapi sifat ininya apa? Estimate ya. Ini yang signifikan malah 4. 1, 2, 3, 4. Hampir 4 lah. Ini level 6%. Ini lebih random sebenarnya nggak terlalu ini juga bisa sih. Nah, kalau yang random itu ini yang berbeda. Slope-nya berbeda. R square-nya oh ya kok rendah banget ya. R square kok rendah banget ya. Memang tidak selalu salah sih. Cuman kadang kita melihat pengaruh ini lebih ditekankan pengaruh sebenarnya. R square kalau kita masih estimasi kita akurat atau tidak.
Tapi kalau uji coba itu melihat apakah ini lebih berpengaruh ke atau tidak itu. Ini lebih lebih signifikan, signifikannya jauh lebih tinggi ketimbang ini. Ada dua pendekatan sebenarnya, mau mendekati dari sisi fitnya, mendekati dari sisi efeknya, signifikansinya. Gitu. Nah, ini yang random model. Nanti discuss juga lah sama dosennya lah, mau pakai apa Pak gitu kan ya. Kalau mau pendekatan efek random, efek model. Karena gini, kita mau ngambil yang mana aja gitu kan, itu sudah benar regresi. Tetapi kita akan mencari yang lebih baik. Itu aja pilihannya. Kan orang ada meregresikan tiba-tiba pakai data ditumpuk, ya di run aja gitu kan. Dia tidak salah, tapi bukan yang terbaik. Tapi kalau ini kita dikasih pilihan mana yang terbaik gitu kan. Dia semuanya, tapi kita dikasih gitu. Ini anunya, ini representasinya, terus ya saya copy. Ini lalu uji apanya? Uji Hostman-nya. Uji Hostman itu H0 itu fix, H0 itu random, sorry. Pakai fix, sorry. Ya, fix, sorry. Fix. Karena signifikan, lupa saya. Ya, saya lihat ya sini ya. Ya, apa? Tadi terkacau sama ini. Ntar saya lihat ini. Betul pakai fix ini, karena signifikan. Kalau signifikan pakai Osman, dia pakai fix, benar fix. Ini H0 random, A1 fix. Jadi kalau signifikan, pakai betul saya salah. Jadi kalau jadi itu kira-kira anunya apa hasilnya seperti itu. Jangan pakai yang data pool aja. Bentar ya. Gini, saya tunjukkan ini kan. Bentar, ini di sini. Kelihatan nggak? Ada nih Gujarati, bahkan ada Gujarati ya. Kita teks Gujarati kan ya? Gujarati kan ya? Ada ini juga yang ngomong Gujarati nih. Jadi ini Gujarati ya. Sudah ada. Oke, jadi kamu mau kalau A diminta ya kerjakan aja pakai. Tidak bisa lagi kita pakai ini, nggak ada toolsnya. Pakai apa? Jadi data tuh diregresi kayak OLS biasa, sehingga residunya itu di sini kan nggak residunya. Kalau data panel, kalau data time series biasa ada residunya gitu. Sehingga kita nggak bisa laksanakan data panel. Sebentar saya save dulu ya,